Halo Indonesian, selamat datang di webinar Indonesia X. Perkenalkan saya Daniela Jesslyn, Marketing Communication Indonesia X. Senang banget bisa ketemu teman-teman semua, walaupun via online ya, nggak apa-apa. Teknologi bisa mendekatkan kita guys. Acialah. Hari ini, selamat menunaikan ibadah puasa juga buat teman-teman Indonesia yang menjalankan. Semoga lancar puasanya sampai akhir nanti, berkah buat kita semua ya. Hari ini, webinar Indonesia X masuk episode ke-9. Nggak nyangka sih sebenarnya bisa sejauh ini ya. Semoga nanti bisa sampai puluhan episode, ratusan episode, mudah-mudahan ya. Amin. Hari ini kita akan ngebahas tentang ingin jadi penulis mulai dari mana. Weh, narasumber kita nggak main-main guys. Udah punya 10 buku. Kita perkenalkan dulu ya. Veronica Gabriela. Veronica Gabriela atau akrab disapa Vero merupakan seorang penulis muda berbakat yang karya-karyanya sudah dinikmati banyak orang. Ia telah menerbitkan 10 buku di usia yang terbilang muda, 24 tahun. Setelah lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Vero langsung meniti karir sebagai kreatif copywriter di harian Kompas. Saat ini ia bekerja sebagai Corporate Communication Executive di Siloam Hospitals Group. Sehari-harinya, oke, sudah hilang. Ya, Vero saat ini lagi sibuk nulis aja nih katanya, gitu ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut aja Vero. Halo. Ya. Halo, passwordnya, Ver. Vero, apa kabar? Baik. Sebelumnya menyapa dulu nih teman-teman Indonesia. Ya, silakan. Selamat juga menjalani hari ibadah puasa, hari pertama. Semoga semangat dan puasanya sampai akhir nanti. Amin. Iya, betul. Ver lagi sibuk apa, Ver, sekarang, Ver? Nah, sekarang sih masih sibuk tulis. Nulis buat juga sih, karena kan tiap harinya jadi copywriter, itu nulis untuk perusahaan, mulai dari komunikasi keluarnya, lalu komunikasi untuk karyawan-karyawannya juga. Jadi sebenarnya lagi sibuk itu aja. Soalnya kalau untuk nulis sendiri nih, kayak nulis fiksi lagi ataupun non fiksi, proyek sendiri, soalnya terakhir ngeluarin buku masih Maret. Jadi sekarang ya masih Oh iya, selamat buat Vero juga peluncuran buku terbarunya yang ke-10 genap ya sekarang, Ver. 10 ya. 10 ini kayaknya yang ketahuan Indonesian. Kalau yang nggak ketahuan nih kayaknya nggak tahu berapa nih. Oke, Ver, kita ngomongin tentang penulis nih, Ver. Ingin jadi penulis mulai dari mana? Kita langsung aja nih. Kayaknya Indonesia nih udah banyak banget, pertanyaan yang masuk udah banyak banget loh. Nanti kita bakal jawabin di segmen 2. Untuk sekarang ini mungkin Vero ada yang mau dibahas nih. Ingin jadi penulis mulai dari mana? Kalau Vero ditanya tuh gimana Vero jawabnya? Di penulis itu sebenarnya mulai dari 2 hal, suka nulis dan suka baca. Wah, oke. Sebenarnya tuh banyak banget hal-hal yang harus kita kuasai, harus yang kita benar-benar fokusin. Salah satu tools untuk mulai menulis adalah kamu mulai menulis aja dulu, lalu mulai dengan baca. Kenapa? Karena kita banyak baca, kita tahu banyak referensi apa yang mau kita tulis, kita tahu rekomendasi-rekomendasi tulisannya seperti apa, kita akan jadi mulai tahu gaya-gayanya harus dimulai dari awal yang kayak gimana. Lalu kita suka nulis, kita sudah benar-benar komit di sana, biasanya kita bisa melakukan waktu untuk itu. Jadi ingin terus mulai dari mana? Mulai dari suka nulis dulu dan suka baca. Itu nanti kita akan turun ke pilihan lainnya. Oke. Ver, sorry nih sebelumnya nih. Kayaknya suara kamu agak putus-putus. Mungkin boleh coba dipakai earphone-nya sekarang mungkin. Oke. Kita cobain. Iya. Nggak apa-apa, kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Iya. Earphone. Benar-benar. Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Kita tunggu Vero dulu. Soalnya supaya diskusinya enak gitu ya, supaya suaranya juga jelas nih. Kita tunggu dulu Veronya ya. Bayangin guys, 24 tahun, punya 10 buku. Itu, wah, keren banget ya. Oke, balik lagi. Coba-coba tes. Udah, oke ya? Halo Cici Yasin, halo teman-teman Indonesia. Oke, Fer.
Oke, tadi lanjut. Mulai dari membaca katanya menulis itu ya. Mm-mm. Oke. Aku kan terima nih ringkasan materi kamu tuh sebelumnya untuk guideline webinar kita hari ini kan. Itu tuh ada satu quote, ini mungkin quote yang kamu tulis sendiri ya. Itu menohok banget sih buat aku. Itu tulisannya adalah, bentar saya buka dulu ya. Menulis. Menulis bukan berarti menunggu mood datang, tetapi bagaimana menciptakan mood tersebut. Nah, tadi pas di backstage itu, Vero sempet nanya, si Jaslyn nggak nulis-nulis lagi ya? Kenapa nggak nulis-nulis lagi? Ini sebenarnya ada kaitannya dengan ini, Ver. Aku merasa moodnya itu, mendatangkan mood untuk nulis itu kayaknya susah banget gitu, Ver. Apalagi kan kita ada pekerjaan tetap juga gitu kan. Gitu loh. Mm. Gimana caranya supaya kita bisa membangun mood itu bukan menunggu gitu loh. Gimana, Ver? Itu bener banget. Pertama, aku tuh sering banget nih dengar keluhan-keluhan dari teman-teman yang mau jadi penulis itu ada dua, waktu dan mood. Hmm. Oke, Tuh, orang betul. selalu bilang, nggak ada waktu nih, Fer, nggak bisa nulis. Aku kuliah, aku ikut UKM banyak banget. Lalu aku juga kerja, pulang rumah udah capek. Aku mau sharing aja dong Hmm. dari satu keluhan ini soal waktu. Menurut Hmm. aku tidak ada waktu yang tepat untuk menulis selain sekarang. Itu pertama. Hmm. Terus kedua, kalau kamu memang sudah komit untuk menulis dan memang suka, kamu pasti akan melakukan waktu untuk menulis. Aku sering banget bilang nih ke setiap seminar maupun kelas menulis, kamu bisa akan melakukan waktu untuk itu. Sama seperti ketika kita mencintai seseorang, kita pasti melakukan waktu untuk menghabiskan momen-momen bersama dia. Itu juga dengan lalu biasanya setelah meluangkan waktu, yang selanjutnya adalah soal mood. Soal mood. Nah, mood ini dibangun pertama, kita harus pahami dulu nih, apa yang menjadi nyaman buat kita. Apa yang menjadi nyaman ini tuh perihal waktu. Biasanya setiap penulis itu pasti mengenal waktu dan tempat yang paling nyaman untuk dia ketika menulis. Nah, Betul. kalau aku itu tempat paling nyaman itu selalu di ruang tamu. Udah duduk lesehan gitu aja bareng meja, terus bawa laptop nulis. Kenapa di ruang tamu? Karena ruang tamu itu langsung ke teras, langsung ada nggak lingkungan luar. Jadi itu lebih membantu aku Inspirasi untuk ya. cari ide dan inspirasi. Kalau Oke. waktu kalau waktu yang paling nyaman buat aku biasanya sore setelah semua Hmm. aktivitas itu udah nggak ada, ataupun pagi-pagi subuh, atau bahkan kadang malam. Jadi untuk Hmm. mood itu, kenali waktu maupun tempat yang nyaman buatmu. Biasanya dengan kita ngenalin dua hal itu, kita udah bisa ngebangun mood kita. Oke. Mm, Lalu kalau orang-orang bilang suka sulit ngebangun mood, sulit nyari waktu, siap aja. Soalnya aku bikin post stories itu sekitar 1,5 tahun dan aku Wow. bikin itu saat aku masih kerja di harian Kompas. Hmm. Sisinya itu masih kayak pulang pergi tuh dari Jakarta, Tangerang, Jakarta, Tangerang. Tapi aku Hmm. pulang kerja mungkin sampai rumah udah jam 8, aku istirahat sampai jam 9, aku ngatur waktu untuk wawancara narasumber sampai jam 10, habis itu bikin transkripnya subuh-subuh. Jadi menurut aku kalau memang suka pasti kita Wow. bikin waktu untuk itu. Oke, keren banget. Fer, boleh ceritain dikit nggak sih? Kamu sekarang ada 10 buku nih. Itu Mm-mm. kayaknya semua nggak fiksi kan? Dan novel yang, bukan novel, buku terakhir kamu itu yang terbaru itu, Post Stories itu justru, aku sering banget kan lihat IG story kamu, itu tentang street feeding. Itu tuh kayak unik banget gitu, satu konsep yang bisa dituangkan ke dalam buku gitu. Ceritain dikit dong, Fer, penulisan bukunya. Gini-gini, awalnya sebenarnya Power Stories tuh bener-bener nggak aku rencanain banget untuk bisa jadi. Itu awalnya Hmm. karena itu hanya karena aku suka street feeding dulu. Awal suka street Oke. feeding juga nggak feeding tuh kayak kita ngebagi makanan layak ataupun minuman layak ke kucing ataupun anjing jalanan yang kelaparan. Mm-mm. Nah, terus awal aku suka street feeding juga karena memang ada satu momen aku ngelihat kucing di halte bus yang masuk ke tong sampah, lalu dia nggak bisa keluar lagi, padahal dia masuk ke tong sampah itu untuk nyari makan. Lalu aku tungguin Hmm. dia sampai bisa keluar. Entah kenapa aku bisa ngeliat momen itu terjadi di depanku begitu aja, dan aku mulai untuk aku sudah berbuat sesuatu. Dari situ aku suka street feeding.
Saat aku mulai suka skripsi Oke. itulah aku cukup perhatilah terhadap isu ini. Nah, isu tentang kesetaraan Mm-mm. satwa. Terus aku mulai follow-follow akun-akun pecinta satwa, aktivis perlindungan satwa. Mm-mm. Aku mulai belajar tuh tentang tips kita berbagi makanan, bagaimana kita menyelamatkan hewan di jalan ketika dia kecelakaan dan lain-lain. Lalu terbersih Mm-mm. pikiranku, apa enggak semua tips-tips itu maupun perjuangan para aktivis itu dijadikan satu buku. Jadi ketika ada teman-teman ataupun masyarakat yang lebih peduli dengan isu ini dan mau belajar dan pengen terinspirasi untuk berbuat hal serupa, bisa baca buku ini. Lalu Oke. itu kenapa itu akhirnya motif awal aku bikin buku ini. Aku mengumpulkan mereka semua, aku wawancara, aku ikut aktivitas mereka liputan, lalu aku bikin buku ini. Lalu karena liputan aku ngelihat mereka benar-benar berjuang dengan penghasilan sendiri, nyari donasi. Akhirnya buku ini juga bisa jadi ajang untuk donasi ke mereka. Jadi aku 50% royalti dari penghasilan Paul Stories memang akan donasikan ke yayasan perlindungan satwa yang jadi narasumber bukuku. Wow, keren banget. Salah satunya kalau nggak salah ada Davina Veronica ya. Iya, Beliau ada peluncuran gitu. bukunya dihadiri oleh Davina Veronica. Itu luar biasa banget, Vero. Untuk Mbak, buku Mbak, lagi. Mbak Davina Gimana Veronica gimana? nulis di Paul Stories, dia menulis kata pengantar. Wow. Nah, buat teman-teman yang belum punya bukunya nih, wajib banget dibeli ya. Belinya bisa di mana sih, Ver? Buku kamu ini bisa ditemui di mana? Paul Stories itu sekarang udah beredar di seluruh toko buku Gramedia se-Indonesia mulai dari 2 Maret lalu. Jadi Oke. di toko buku Gramedia atau di e-commerce online seperti gramedia.com, Tokopedia, Bukalapak, atau bukabuku.com, Oke. lah itu bisa di-search aja ke Paul Stories. Oke, siap. Dicatat ya teman-teman ya. Nah, Fer, balik lagi nih ke topik tentang menulis gitu. Sebenarnya pengalaman menulis itu mulai dari kapan sih? Sekarang umur 24 tahun, bener ya? Betul. 24 tahun udah punya 10 buku nih. Apakah mulai menulisnya di 14 tahun lalu uh, setiap tahun ada buku yang diterbitkan atau gimana tuh, Fer? Ceritain dong. Produktivitasnya dalam menulis buku bisa sebanyak itu tuh gimana? Buku pertama aku tuh Shooting Star yang yang ini nih, yang ini. Oke, ada langsung ya displaynya baik. Kalau Paul Stories yang tadi ini. Oke. Buku pertama aku yang Shooting Star itu sebenarnya terbit pertama kali itu saat aku SMA, lulus SMA sih, SMA kelas 3 gitu. Tapi aku mulai menulis itu SD sih, 2 SD. Tapi bukan nulis novel, tapi mulai dari coret-coret tembok, lalu akhirnya mama kesel, lalu lihat aku suka coret-coret tembok, aku tuh nulis di tembok tuh suka pakai kata-kata andaikan, andai-andai gitu, andai-andai. Iya, akhirnya aku dibelikan buku Tulisidu yang 38 halaman itu loh. Aku seneng banget. Mungkin ketika anak-anak lain seneng dibeli permen atau apa, tapi aku beli buku Tulisidu yang kosong, di mana awalnya aku kira buku Tulisidu tuh sangat berharga untuk aja, tapi ini bisa buat aku tulis apa aja. Mama bilang waktu itu. Dari situ aku mulai nulis pakai pensil, aku nulis novelku yang pertama kali di situ waktu SD. Judulnya masih ingat aku tuh, Misteri Gua Batok. Aneh banget. Aku masih ngerasa aneh gitu, maksudnya kok bisa ya dulu SD nulis di buku tulis itu pensil paham gitu, bahkan desain aku tulis, aku gambar sendiri pakai pensil warna. Oh my god. Berarti emang udah bakat ini ya, udah kelihatan dari kecil ya. Jadi awal memang suka nulis, jadi memang dari kecil suka nulis. Lalu akhirnya aku suka baca majalah waktu itu sama Bobo. Lalu akhirnya aku merasa bahwa Bobo dan Donald Bebek itu cukup memenuhi keinginanku untuk membaca. Jadi aku beralih bacaan waktu itu ke majalah remaja kawanku. Nah, aku akhirnya baca kawanku. Terus di situ ada pemilihan 15 cerpenis terbaik.
Aku di situ Hmm. padahal umurku belum nyampe karena itu minimal SMP ke atas. Aku aja ngirim naskahnya ke sana dan Kamu SD itu? aku masih 6 SD waktu mengirim karya itu. Oke, oke. Ngirim karya ke Wow. situ, nggak nyangka ternyata kepilih. Tapi dari pihak Hmm. kawanku ini juga nelfon ke mama. Dia bilang, oke, karya anaknya terpilih, apakah anaknya bisa datang gitu ke kantor kawanku untuk mengikuti karantina selama 4 minggu berturut-turut. Kalau memang Wow. akan ikut jadi 15 tenis terbaik di karantina. Oh, di situ aku berontak sih. Wow, keren Iya, banget. kemudian sih setelah aku di karantina, aku ketemu teman-teman di penerbit pitching soal bagaimana cara menerbitkan naskah, lalu ketemu juga dengan teman-teman yang memang sesama suka nulis, kita bisa membahas naskah. Disitulah mungkin karir kepenulisanku bermula. Oke. Begitu perjalanannya. Oke, siap. Kita sih sempat bilang tuh, produktivitasnya mungkin Hmm, satu bulan satu bulan satu tahun. gitu sih. Banyak banget sih yang bilang, "Fer, lu nulis aja, ngirim aja udah pasti terbit, udah pasti dimuat." Nah, Sebenarnya iya itu juga tuh. satu karya yang dimuat di media itu ada sekitar belasan ataupun puluhan yang ditolak. Jadi Oke. sebelum menerbitkan naskahku yang pertama, Shooting Star, aku tuh ngirim Hmm. banyak banget ke penerbit-penerbit. Aku terima banyak banget surat penolakan, isinya settingnya kurang kuat, karakternya masih lemah, dan lain-lain. Itu bener-bener bikin aku jatuh banget, sampai di titik dimana aku pernah bilang, kalau aku nggak mau jadi penulis lagi, kayaknya aku nggak cocok deh, gitu. Oke. Lalu, Hmm. tapi aku tetap nulis ketika ngomong kayak gitu, aku nulis, sampai akhirnya buku itu jadi. Jadi yang mau aku sampaikan sih, jangan selalu ngeliat gitu, mungkin teman-teman selalu ngeliat, penulis A ini keluarin buku terus ya, mungkin kita tahu di balik itu semua, penolakan yang diterima. Dan dia Ya betul. menulis Ada perjuangan ya. kira-kira gitu. Oke, oke. Ya, mungkin teman-teman yang ada di Facebook saat ini, jadi kita live ini sekarang lagi di Facebook doang nih, Fer, karena memang ada sedikit gangguan di YouTube. Cuma nanti jangan khawatir, kita akan upload juga di YouTube. Tapi untuk saat ini memang live-nya lagi di Facebook aja gitu, teman-teman. Mohon pengertiannya ya. Gitulah kalau online kan ada aja, Fer, ya, di tangannya ya. Oke, Fer. Gimana gitu? Nah, Fer, sebenarnya mungkin cerita dulu sedikit ke Indonesia nih ya. Jadi saya dan Vero itu sebenarnya satu alma mater. Kami kuliah di UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Kita satu jurusan bahkan ya, Fer ya? Itu cuma beda minatnya kita ya. Oke, betul. Nah, jadi waktu itu saya pertama kali ketemu Vero itu, waktu itu di talk show kan? Talk show yang Juga. itu bukan ya? Ya itu talk show itu pertama kali ketemu deh kayaknya ya. Iya, iya. Tapi kayak kita awalnya sempat saling kenal juga sih. Saling tahu ya, tapi belum Oh, pernah mungkin sekedar kenal aja. Nah, jadi waktu itu guys, kita tuh ngisi talk show. Saya juga nggak tahu sampai sekarang kenapa saya bisa diundang jadi narasumber gitu ya. Jadi waktu itu kita bicara tentang self publishing versus commercial publishing waktu itu. Aku ingat banget deh, 2017. Nah, jadi waktu itu tuh saya dengan keidealismean saya bahwa saya hanya bisa masuk ke self publishing. Jadi saya akan menerbitkan karya-karya saya di self publishing. Tapi setelah Vero isi talk show, saya malah yang mendapat ilmu dari Vero. Lalu sepulang dari acara itu, ini beneran nggak bohong. Sepulang dari acara itu, saya langsung kirim naskah ke salah satu penerbit cetak. And boom, 3 minggu kayaknya deh. 3 minggu terbit guys. Itu tuh jadi mungkin kalian yang sekarang lagi nonton talk show ini diserap ilmunya dari Vero baik-baik ya supaya jadi bekal bahwa kadang kita punya naskah tuh nggak pede aja gitu untuk diterbitin, untuk dikirimkan gitu kan. Bener kan Ver? Kadang tuh kita udah punya naskah, tapi merasa aduh kayaknya jelek deh, nggak usah deh gue terbitin sendiri aja gitu. Padahal belum tentu seperti itu gitu kan. Nanti mungkin kita akan bahas lagi nih Fer tentang penerbitan gitu ya. Jadi bukan sekadar menulis,
Nanti setelah menulis, kalau punya naskah tuh terbitinnya kemana? Mungkin Vero ada bocoran juga kan, channel-channel untuk terbit mungkin, ya. Justin tuh bisa tulis buku bukan karena aku, tapi karena kemampuan dan kreativitasnya Kak Justin sendiri. Oh, itu quotes juga tuh guys. Quotes juga kan, merendahkan diri gitu ya. Oke. Guys, sebelum kita masuk ke segmen 2, bentar lagi kita masuk segmen 2 nih, Fer. Kita akan tanya jawab nih. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk, nanti kita akan jawab satu-satu. Sebelum itu ada jeda segmen dulu sebentar. Oke, teman-teman. Ini sekedar informasi, video yang tadi kita saksikan adalah video self-paced. Jadi Indonesia X itu, Fer, sebenarnya khususnya itu ada periode waktunya. Jadi kami rilisnya memang mingguan biasanya. Nah, saat pandemi ini kita lagi membuka semua akses kursusnya, Indonesian bisa mengikuti kapanpun. Iya, betul. Bisa selesai lebih cepat bahkan gitu daripada nunggu mingguan gitu kan. Boleh langsung aja akses di www.indonesiax.co.id. Dan ada voucher diskon 50% juga nih untuk sertifikat Indonesia X dengan memakai kode voucher Veronica G. Pakai C ya guys. Veronica G. Nah, tapi jangan lupa harus lulus kursusnya dulu ya, baru bisa gunain kode vouchernya gitu. Oke, Fer, kita balik lagi. Sekarang kita masuk ke segmen 2. Gimana? Ini banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Mungkin maaf kalau nggak bisa ditampilin semua nih guys. Mungkin kita pilihin dulu ya. Yang pertama, dari Ferdianus Pote. Saya memiliki hobi dan pengalaman dalam menulis dari bangku SMP. Biaya sekolah banyak saya dapatkan dari hasil menulis. Wow. Tetapi saya tidak memiliki wadah untuk tulisan. Apa yang harus saya lakukan? Silahkan, Vero. Nggak punya wadah tulisannya, maksudnya wadah seperti apa ya? Soalnya kan kalau sekarang kita bisa pilih banyak banget wadahnya. Yang penting punya komputer, laptop untuk ngetik tulisan, lalu bisa dikirimkan ke media ataupun penerbit kalau memang naskahnya berupa novel, kalau naskahnya berupa cerpen, puisi, prosa ataupun opini bisa kirim ke media. Bahkan media sekarang kan nggak harus media cetak lagi yang kita harus kirim pos, kita bisa kirim via email ke media-media mainstream yang online. Yang mana mereka bukan nggak cuma terima puisi aja ataupun cerpen, tapi juga konten-konten kayak artikel. Isi-isi artikel ini kan juga bisa seperti peristiwa liputan, kegiatan di sekolah, ataupun kegiatan di kampus. Itu kadang banyak banget media online yang punya kanal untuk itu. Contohnya aja Kompas Muda ya. Ini bukan maksudnya apa, tapi Kompas Muda kan memang khusus untuk anak sekolah. Kita bisa nulis kegiatan, kirim juga. Jadi wadahnya itu ada banyak kalau di digital. Kalau di juga media-media yang mainstream sekarang juga banyak banget nih ngebuka, walaupun menurutku sekarang peluangnya lebih ke digital. Lalu, nih kita belum ada laptop ataupun komputer, karena dulu waktu aku nulis juga ada laptop dan komputer, aku masih ke warnet waktu itu. Wah, oke. Ini mungkin kita juga bisa pinjam laptop teman, ataupun kita ke warnet kalau memang dekat rumah itu ada warnet, atau bahkan kita benar-benar tulis tangan. Lalu kita tuh terbatas banget hanya dengan tulis tangan. Setelah tulis tangan baru kita bisa ataupun pinjam laptop. Jadi pasti ada banyak caranya asal kita memang niat untuk nulis. Jadi wadahnya ada banyak. Itu bisa ke media maupun ke penerbit. Mungkin bisa juga lewat HP ya, Fer. Kayaknya nggak ada orang yang nggak punya HP deh. Lewat note. Note, oke. Kalau lewat HP tuh enaknya kalau kita dapat ide tuh langsung ditulis di note-nya HP. Jadi pas sudah ada waktu kita bisa buka lagi tuh note-nya HP itu untuk dikembangin ide-idenya yang udah kita catat. Jadi fleksibel udah dimudahkan kita menulis. Betul, zaman sekarang harusnya sih bisa lebih mudah ya. Oke, next. Ada pertanyaan dari siapa lagi kah? Kita
kita lihat dulu. Ada dari Mas Akbar nih. Bangun personal branding yang kuat sebagai penulis. Waduh, agak berat nih memang ya. kita kita coba tanyain ke Vero. Mungkin Vero cara membangun personal brandingnya dulu gimana sih? Eh, harus tahu dulu sih apa yang mau orang lain lihat dari kita. Kalau aku Oke. pengen orang lain lihat aku sebagai penulis yang kreatif, karena itu nantinya tidak hanya akan berdampak pada orang-orang yang nanti membaca bukuku selanjutnya mau, tapi juga berdampak pada karirku ke depannya. Karena jadi pertama adalah tahu dulu apa ingin dilihat orang itu sebagai penulis yang seperti apa. Nah, awalnya kan karena aku punya satu kata kunci untuk aku bangun kreatif, jadi itu mulai dikelola tuh media sosial maupun web pribadi yang kita punya. Kalau bisa Oke. sih media kita, kita juga isi tuh kegiatan kita menulis. Contohnya, semisal kalau kita sedang talk seperti ini tentang penulisan, kita bisa masukkan ke sosial media. Lalu kalau kita punya karya yang kita terbitkan ataupun termuat, kita taruh di sosial media. Misalkan belum pun, kalau kita nulis di blog ataupun di web, hasil tulisan itu di-share ke sosial media. Itu lakukan secara konsisten. Jadi orang bisa tahu, oh ternyata Oke. orang yang komit menulis, personal branding dia sebagai orang yang komit menulis itu sudah mulai terbentuk. Itu baru pertama sih soal yang penulis. Nanti biasanya personal branding akan lebih spesifik lagi kalau kita bicara kita mau nulis. Nah, sebagai penulis apa? Penulis kreatif yang spesialisnya romance, yang spesialisnya non-fiction, spesialisnya misteri, detektif, itu akan berbeda lagi personal brandingnya yang dibangun. Kalau aku sendiri sih tidak membatasi diri untuk menjadi penulis dengan genre tertentu. Yang penting menulis saja dan bisa semuanya. Tapi selalu itu sih. Jadi Oke. ngebangun branding itu bisa dimulai dengan konsisten menulis dan mengabarkan itu ke sosial media. Jadi isi sosial media maupun isi web itu tidak hanya aktivitas pribadi, tapi aktivitas pribadi itu mungkin 20% aja, 80%-nya kita bangun dengan karya-karya kita. Oke, keren banget. Dari itu. Oke, siap. Vero sendiri intermezzo dikit nih. Mungkin kalau soal menulis, menciptakan sebuah tulisan, kita let's say lah novel ya. Kita bikin novel. Kalau Vero itu biasanya membangun ceritanya itu mulainya dari mana? Apakah tema dulu, atau karakter dulu, atau gimana tuh kalau Vero? Nah, kalau aku sih udah pasti nentuin topnya dulu. Nentuin topik, terus aku malah justru bangun dari konflik. Aku pengen tahu dulu nih masalahnya apa. Dan aku pengen ngebangun soal masalah ini, lalu aku bikin premisnya. Jadi intinya setelah soal masalahnya, aku bikin premisnya. Premis tuh seperti kita bikin satu kalimat yang ceritakan topik kita. Nah, lalu beri tipe penulis yang membutuhkan kerangka. Ada penulis yang tidak membutuhkan kerangka sebelum menulis cerita. Contohnya Haruki Murakami. Dia menulis dengan yang dipikirkan di kepalanya. Itu memang sudah ahli. Karena aku adalah novel sastrawan yang besar seperti Haruki Murakami, aku menulis dengan membuat cerita. Dan dimulai menulis topik apa, lalu masalahnya di mana, lalu aku akan menjadi bab-bab. Jadi satu adegan perkenalan tokoh dan karakter, lalu dijabarin lagi poin-poin ke bawahnya. Mereka bertemu dengan cara seperti apa. Jadi adegan sebab berakibat. Jadi sebab akibat. Jadi itu akan menjalin satu ketuan cerita. Mulai dari kata dulu, akhirnya dijalin jadi tertutup. Oke, ini teknisnya mulai dapat nih. Kenapa? Kalau Kak Jason gimana nih? Kena lagi gue. Kalau saya pribadi sih biasanya memang bangunnya dari tema dulu. Gitu. Nah, biasanya dari tema, mau angkat cerita tentang apa, bener konflik abis itu. Konfliknya mau apa. Setelah itu baru ke karakter. Biasanya sih kalau aku gitu. Karakternya nih, main karakternya mau cewek atau cowok gitu. Statusnya seperti apa, sedetail itu gitu. Sedetail itu, cewek, cowok, perawakan. Kenapa? Aku setuju banget soal karakter. Apalagi soalnya salah satu novelku yang Lesat, Cila. Oke. Ada lagi displaynya, guys? Ya, Lesat. Justru pertama kali aku bikin novel ini karena tergerak oleh karakternya. Aku
pengen banget dulu aku pengen banget jadi penyiar radio juga selain jadi wartawan. Oke. Karena aku pengen aja kita bisa mempengaruhi orang banyak hanya dengan suara gitu. Aku kayak admire banget gitu dengan penyiar radio, tapi belum berkesempatan untuk bikin cerita dengan terutama penyiar radio. Lalu saat punya kesempatan, justru ide itu muncul dari keinginan kuat bikin karakter dengan profesi utama penyiar radio. Jadi aku Oke. bisa kerja skill. Mungkin justru karena kita punya karakter detail yang kita bayangin tuh, itu jadi pemicu utama untuk menulis. Oke. Punya radio, apa ya topik yang cocok buat dia? Apa yang masalah yang bisa dia hadepin? Betul, oke. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan dari teman-teman semua. Ada lagi kah pertanyaannya dari Muhammad Imam Ma'ruf? Bagaimana untuk tetap konsisten? Nah, ini penting banget nih. Dalam mempertahankan semangat dan mood dalam menulis sehingga tercipta sebuah buku. Konsistensi, Fer. Gimana, Fer? Ini tuh kita tuh harus ngebangun rutinitas sih, ngebangun kebiasaan. Oke. Gini-gini, orang tuh sering bilang, lagi nggak ada inspirasi, lagi nggak ada mood, aku nggak mau nulis, aku nungguin mood datang aja. Kita tuh harus berpikir bahwa untuk menjadi penulis itu adalah profesi yang tetap, yang akan kita lakukan ketika hal-hal yang mengganggu itu telah terjadi. Contohnya gini, untuk konsisten kita harus membuat kebiasaan menulis dan rutinitas menulis. Karena seperti profesi lainnya, membawa berita contohnya, walaupun dia sedang sedih, dia tetap harus membawakan berita. Seorang pekerja kantoran pun tetap harus bekerja walaupun moodnya lagi jelek. Jadi kenapa seorang penulis harus berhenti hanya karena mood dia jelek ataupun karena dia sedang sedih? Berarti kita seriusi hal yang kita sukai. Jadi untuk membawa yang pertama adalah menseriusi hal yang kita sukai ini, yaitu menulis. Terus yang kedua, kita bangun mood seperti yang tadi pertama aku jelasin, kita nentuin waktu dan tempat nyaman buat kita. Oke, mulai panas ya. Benar-benar disiplin sih. Soalnya waktu aku nulis, waktu aku pertama nulis ada lagi guys yang lain. Gimana? Aku nangis sih, aku nangis. Aku ingat banget nangis sekitar jam 10 malam karena aku benar-benar mandek, aku nggak tahu mau nulis apa. Terus orang tua aku bilang ya udahlah nggak usah nulis aja lah dulu, kalau kamu paksa justru malah nggak keluar. Gitu. Justru karena aku punya target hari ini juga aku harus aman, jadi mau nggak mau. Kalau ceritanya hari ini aku menunda, besok pasti aku bakal menunda lagi. Jadi target. Ya, baik. Gitu. Saya tersindir sekali di sini, teman-teman. Semoga teman-teman juga ya. Semoga teman-teman juga tersindir. Enggak, ini bagus banget soalnya. Kadang tuh kita butuh orang yang bisa, mungkin sesama penulis itu juga penting ya untuk saling cerita itu loh keadaannya apa, terus aktivitasnya lagi gimana supaya saling mengerti. Soalnya kadang tuh kita merasa kayak yang nggak yang mengerti banget sih, banyak yang nanya kan Jas buku baru, nggak semudah itu. Jadi penting banget kita sharing itu penting banget guys. Dan masuk komunitas itu penting banget ya Fer ya. Iya benar. Mungkin masuk ke komunitas ya. Di awal menjaga mood itu benar juga, termasuk salah satu menjaga mood itu kita masuk komunitas. Kalau kita masuk komunitas, semangat menulisnya itu lebih kerasa. Kita diikuti orang yang punya minat yang sama. Berada dalam lingkungan yang homogen itu kadang mendukung kita sih untuk bisa niat gitu ya mengerjakan apa yang kita sudah niatkan. Next pertanyaan berikutnya boleh? Wah, ini dari YouTube. Billy Halim. Kak Vero mau nanya dong, zaman ini kan informasi di internet udah banyak sekali. Nah, bagaimana supaya tulisan yang kita tulis bisa menonjol dan unik? Tipsnya apa aja, Kak? Silahkan, Vero.
pakai earphone lagi supaya lebih jelas, sudah sedikit lebih jelas. Eh, Agak putus-putus, cuma boleh ngomongnya mungkin agak pelan-pelan Fer supaya jangan terlalu cepat mungkin ya. Gimana tuh Fer? Informasi sudah semakin banyak dan penulis juga makin banyak kan. Gimana supaya menonjol? Kita harus melihat sudut pandang sih. Contohnya gini, sekarang kan lagi rame coronavirus COVID-19. Banyak media ngebahas itu soal medisnya, dimana kita melatih sudut pandang yang berbeda supaya kita tidak hanya dari sisi medis, kita bisa ngambil dari sisi panic buying ataupun dari sisi sosialnya, yang terdampak atau bahkan dari sisi kesejahteraan hewan. Maksudnya nggak hanya manusia yang terdampak, tapi hewan juga. Jadi untuk menjadi unik adalah melatih sudut pandang. Melatih sudut pandang ini seperti apa? Pertama, kita harus peka terhadap sekitar. Maksudnya adalah peka terhadap sekitar itu berpikir secara what if. Semisal kita ngelihat suatu peristiwa, langsung mikir pemikiran secara umumnya aja, oh peristiwa ini ya begini, tapi kita coba melatih pemikiran if, maksudnya gimana ya kalau ini bakal kayak gini. Contohnya, misal wabah COVID ini, ketika orang ngebahas medis, kalau kita pakai pikiran bagaimana jika, bisa seperti ini. Bagaimana ya kalau COVID ini tidak berakhir tahun depan? Bagaimana ya kalau COVID ini bisa disembuhkan? Itu sebab bisa menjalin cerita-cerita. Jadi, bangun sudut pandang yang spesial, yang berbeda, yang beda dari orang lain. Jadi ketika orang lain memandang dari A, coba kita pandang dari B. Soalnya nih, aku ada di sisi, aku pernah ikut workshopnya Tetelier. Saat itu, saat itu dia memberikan itu yang menghadiri itu sebab penulis-penulis bagus. Dan aku senang banget bisa ada di situ. Dia tuh menantang semua penulis yang ada di kelas itu untuk menulis satu topik judulnya tentang warna hitam. Dan yang memalukannya adalah satu penulis semua yang ada di kelas itu memandang hitam itu sebagai warna. Terus si Terelia itu ngetawain kita. Saya tulis macam apa kalian hanya memandang hitam itu sebagai warna. Sama anak kelas SD, dia bilang, karena dia pernah membawa tas. Ada satu anak kelas SD yang bilang kalau hitam itu tokoh dari Meiji Hibiniu, hitam itu tidak masuk dalam Meiji Hibiniu. Karena hitam itu buat masuk kelas. Ketika di absen, itu Terelia sampai merinding, dan penulis yang ada di kelas itu juga merinding. Oh, ternyata untuk menjadi unik, itu adalah melatih sudut pandang. Jangan melihat suatu hal sama seperti orang lain. Digali terus, kita dorong terus pikiran kita dengan hal yang berbeda. Keren banget. Jadi sharing aja, sharing. Betul, semoga terjawab ya. Mas siapa tadi? Mas Billy ya kalau nggak salah ya? Next. Selanjutnya. Ada pertanyaan unik apa lagi? Vero boleh ditanggapi mungkin. Iya, aku juga baru lihat. Ini dari pikirannya siapa nggak tahu nih. Ini dari pikirannya siapa nggak tahu nih. Yang ini nih. Kurang ajar ini ya. Ini pikiranku ini, saya nanti minta emailnya ya, tolong. Dari Facebook, Emi Des. Gimana cara membangkitkan semangat ketika di tengah menulis kita nggak mood? Kembali kepada topik mood. Emang susah banget sih mood itu. Gimana, Ber? Kalau yang tadi kita bahas tadi kan memang ngebangun mood sebelum nulis. Maksudnya tuh pas kali ya. Kalau nggak mau di tengah-tengah, mungkin ini lebih ke writer's block yang orang bilang-bilang nih. Betul, writer's block. Ini nih, aku kan sering ikut komunitas juga, sharing-sharing ke teman-teman penulis. Mereka tuh sering bilang writer's block itu antara penulis yang malas ngelanjutin atau memang benar-benar buntu. Tapi aku akuin memang ada momen di mana aku buntu. Biasanya aku ngatasinnya itu benar-benar berhenti nulis,
sekitar setengah jam lah, setengah atau sampai 1 jam, aku ngelakuin hal di luar kepenulisan. Contohnya aku denger musik, kasih makan kucing lah, ngobrol atau curhat sama temen. Oke. Jadi pas aku kembali lagi untuk nulis, aku bisa ngeliat tulisan aku lebih objektif, aku bisa lebih segar pikirannya. Karena aku pikir kita bisa tiba-tiba nggak mood di tengah-tengah nulis, itu karena kita lagi jenuh dengan tulisan kita udah terlalu lama menulis. Jadi untuk menyegarkan kembali, lakuin hal yang memang bukan menulis dulu. Lalu yang Oke. lalu yang kedua, biasanya nih bisa nggak mood tuh karena kita udah nggak tahu mau ngelanjutin apa. Habis ini adanya apa ya? Itu bisa terjadi karena aku juga mengalami itu. Kalau kayak begitu, itu gunanya bikin kerangka. Berarti kerangka cerita yang kita bikin belum terlalu detail. Karena kalau kita udah bikin kerangka cerita yang sudah cukup detail, setelah adegan B ini kita tahu bakal lanjut ke adegan apa. Jadi saranku, kita bikin kerangka yang detail juga. Selain kita coba untuk jangan nulis dulu setengah jam atau 1 jam, kita lakuin hal yang lain. Oke. Oke, siap. Terus kalau misalnya tentang revisi, Fer. Jadi ini aku juga mengalami sih. Jadi kadang tuh penulis itu kan suka cepat puas gitu ya, karena mungkin dia udah mumet banget nih sama tulisannya, akhirnya dia bisa menyelesaikan 200 halaman, dia udah puas gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih, itu kan penting banget penulis untuk bisa merevisi tulisannya sendiri gitu kan, baca berulang-ulang seperti itu. Apakah betul seperti itu, Fer? Revisi itu penting, baca berulang-ulang? Penting, aku setuju sama Ci Jaslyn. Kalau memang itu harus dibaca berulang-ulang, mungkin istilahnya lebih tepatnya self-editing. Jadi penting banget nih untuk tidak mengirimkan draft pertama tulisan kita ke penerbit ataupun media. Maksudnya draft pertamanya adalah tulisan yang sudah kita selesaikan sekali jadi itu, tanpa kita baca ulang, tanpa kita koreksi lagi. Nah itu berbahaya. Karena pasti 100% pasti ada yang kalimatnya tidak pas, plotnya ada yang mana-mana, itu typo. Jadi lakukan edit itu tuh penting banget. Oke, siap. Mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pak, ada lagi ramai. Pikiranku awas yang muncul lagi ya. Anda saya sudah blok. Walker. Bagaimana? Ini saya tahu nih siapa nih. Ini tim Indonesia X ini pasti. Oh, Kapten Indonesia X. Jadi Kapten Indonesia itu memang lagi agak sakit nih, Fer. Jadi saya yang harus menggantikan di sini. Saya yang tidak ada pengalaman host ini harus menggantikan beliau gitu ya. Harusnya Anda berterima kasih loh kepada saya loh, si pikiranku itu. Oke, Walker, bagaimana memulai menulis buku sampai dengan penerbitan buku? Kedua, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku? Nah, step-stepnya nih, Fer, itu penting banget sih mungkin ya. Sampai ke penerbitan buku. Mulai nulis buku, nulis aja sih. Betul. Gimana yang mulai nulis buku, nulis aja sih. Pokoknya nulis itu kayak langkah-langkah bikin jus buah gitu ya. Kita harus potong buahnya dulu, masukin blender, terus di jus. Terus nulis aja sih. Yang paling membantu ya bikin kerangka. Terus udah bikin kerangka, ya ujung-ujungnya nulis aja. Yang penting sih nulis dulu. Yang penting nulis dulu. Nulis. Bahkan kalau udah nulis, nggak apa-apa sih nulis secara buruk dulu, nggak usah mikirin bagus atau enggaknya, karena semakin kita mikirin, tulisan justru semakin nggak jadi. Itu lebih bahaya dibandingkan tulisan nggak jadi walaupun jelek. Jadi aku tulisan jelek itu bagus juga tuh quote-nya. Bandingkan kosong nggak ada tulisan, jadi apa yang diedit? Kalau tulisan jelek bisa diedit jadi bagus. Kalau kosong apa yang diedit nggak ada tulisan, jadi tulis aja dulu. Yang jadi terbit itu kirim aja sih ke penerbit. Oke, betul. Gini. Nulis aja untuk penerbitan, kirim aja guys. Jangan takut guys, jangan kayak gue ya. Bener.
banyak banget sih yang nggak berani kirim ke penerbit, padahal itu penting. Kalau kita kirim ke penerbit kan kita tahu kualitas karya kita, bisa menilai. Tapi yang jadi kita memang adalah gimana cara kita nemuin penerbit yang tepat. Kalau kirim ke penerbit itu kita banyak baca, kalau kita banyak baca kita tahu penerbit yang mau kita incar. Oke. Kalau kita udah tahu penerbit yang kita mau incar, kita mau cari tahu tuh riset penerbit ini seperti apa. Kita riset penerbit ini seperti apa dengan kunjungi websitenya. Biasa di website penerbit itu pasti ada bagian untuk cara pengiriman naskah. Betul. Tapi sekarang bahkan kita udah dimudahin banget, kita kirim naskah tuh nggak harus bikin, kita bisa via email. Bahkan sekarang kalau untuk kirim ke beberapa penerbit, contohnya di kelompok Kompas Gramedia, mereka sudah ada sistem tuh, sistem untuk digital publishing. Maksudnya adalah kita bisa memilih penerbit incaran kita hanya dengan kita mengirimkan satu naskah. Oke. Dan aku adalah, misal nih, sejak awal kita udah tahu mau ke penerbit itu, kita baca dulu deh bukunya minimal 3, supaya gaya bahasa kita bisa menyesuaikan apa yang mereka mau. Dikirim, penerbit juga ngerasa bahwa tulisannya sudah matang nih, sudah sesuai dengan yang mereka cari. Dan bisa lebih cepat juga kali ya untuk proofreadingnya ya. Sambil dibaca-baca sudah sesuai belum. Lalu itu bersabar sih, karena sampai jadi satu buku kita butuh waktu. Kadang 3 sampai 6 bulan, bahkan 1 tahun. Jadi kalau Vero berapa lama paling lama? Paling lama 1 tahun. 1 tahun untuk buku yang mana itu? Post stories deh. Post stories ya? Post stories setahunan nunggunya. Ya, kurang 1 tahun sih, 9 bulan gitu ya. Oke. 1 tahun. Harus sabar-sabar. Ya, hampir. Yang cepat itu bicara cinta. Yang cepat bicara cinta ini 40 hari. 1 hari aku ngerjain bisa. Dalam waktu 2 minggu itu juga sudah akses penerbit. Soalnya karena aku ngebaca pasar sih, waktu itu pasarnya kan lagi suka tuh buku-buku yang isinya kumpulan kutipan. Oh iya. Gandeng salah satu ilustrator namanya Albert Angela. Lalu aku collect, yuk juga bikin buku yang kayak gini, tapi karena banyak bukunya udah banyak bahasa Inggris, kita bikin versi Indonesia, dan kita nggak ngomongin cinta-cintaan doang, tapi cinta-cintanya universal. Kita bikin naskah, kirim ke BP Gramedia, dan kebetulan karena pastinya lagi mau, akhirnya naskah ini cepat di ACC. Jadi kalau mau nulis nggak hanya kita bisa nulis apa yang kita mau ceritakan, tapi juga kita bisa ngebaca apa yang pembaca mau dan kita tulis. Oke. Cool. Lagi-lagi saya terperangah melihat Vero. Oke, guys. Next, mungkin ada pertanyaan lagi? Ini saya bisa di-blok nggak ya? Ini pikiranku ini ya. Tapi kayaknya sih dia beneran nanya nih. Kapan Kak Vero ngerasain sendiri banget selama menjadi penulis dan gimana bangkit dari itu? Oke, dia beneran nanya, Ver. Nggak apa-apa, jawab deh. Ini maksudnya ngerasain sendiri banget selama menjadi penulis? Kesepian mungkin, karena nulis terus mungkin. Gimana? Aku ngerasain momen-momen kayak gitu waktu dapat surat penolakan sih. Aku ngerasain down banget. Bantuin karena memang nulis itu perkara kita dengan cerita kita, apalagi karena aku nggak kenal banyak teman-teman penulis yang bisa kasih masukan apa aku benar-benar sih. Tapi sekarang juga misal kalah lomba itu juga di banget. Hasilnya adalah pertama aku semangatin diri sendiri sih, lebih ke ikut kegiatan yang nulis yang ngebangun semangat lagi. Contohnya aku tuh rajin untuk ikut seminar ataupun workshop, ketemu sama teman-teman tulis, atau teleponan sama mereka buat ngeluh-ngeluh deh. Bangun, kenapa? Karena dengan kita mengelilingi orang yang kayak gitu, maksudnya seminar, mereka lebih ngerti apa yang kita keluhkan, apa yang kita kendala. Mereka ngerti kesendirian kita. Kita tuh saling menyembuhkan lah istilahnya. Jadi penulis itu bukan berarti kamu di kamar, bareng laptopmu, bareng buku-bukumu, tapi kamu juga harus keluar
keluar eksplorasi Oke. diri orang, justru dari mereka lah mungkin inspirasi itu datang. Oke. Fair. Setuju nggak dengan pernyataan bahwa penulis itu adalah orang yang introvert? Setuju nggak? Enggak. Enggak ya? Extrovert juga bisa jadi penulis ya? Iya, malah introvert bisa jadi, siapapun bisa jadi penulis. Oke, siapapun. Dan kepribadian dia, karena pasti punya nilai plus minusnya. Seorang extrovert justru karena sering mungkin dapat energinya dengan bertemu dengan orang, dia pasti mendengar banyak cerita. Kalau dia bisa melatih kekreativitasannya dia untuk ngebangun cerita yang dia dengar itu sebuah novel ataupun cerpen, itu akan menarik banget karena dia dikelilingi oleh banyak hal, apalagi dia sering keluar, sering bertemu sesuatu yang jarang dilihat orang ataupun hal-hal itulah. Lalu Oh iya, udah ada quotes-nya nih. kalau introvert juga ada plusnya, karena dia sering sendiri mungkin membangun fokusnya akan lebih mudah karena dia sering sendiri. Lalu mungkin dia juga bisa kuat di riset seorang introvert itu karena enak sendiri, asli sendiri. Biasa kalau orang introvert kan sering banget tuh nge-scroll medsos atau apa. Terus baca-baca media online gitu-gitu penting banget sih buat nulis, nyari ide ataupun nyari bahan untuk memperkuat cerita. Jadi introvert ataupun extrovert itu nggak masalah. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin dua pertanyaan terakhir mungkin ya? Dari YouTube. Ada Kendrick. Halo Kak, penasaran nih apakah menulis itu bakat yang sudah ada dalam diri atau bisa diasah meskipun tidak ada bakat sekalipun? Oke. Gimana, Fer? Ini kalau udah punya bakat, terus diasah lagi itu akan jadi lebih mudah, jadi kayak banget gitu. Tapi kalau punya bakat tapi tidak diasah ya hasilnya juga melempem. Jadi aku menulis kalau enggak tidak mungkin ada kelas-kelas menulis. Lalu tidak mungkin ada ilmu-ilmunya, walaupun ini bukan ilmu pasti tapi ilmu kreatif yang tidak saklek, tapi menulis itu bisa dipelajari asalkan niat dan banyak baca. Malah ya dulu aku belajar nulis justru nggak dari kegiatan-kegiatan formal, maksud aku tidak ikut sekolah, tidak ikut kelas, justru karena dari banyak baca timbul keinginan, baru akhirnya aku ikut workshop. Oke, banyak baca Mas Kendrick itu yang pesan penting dari Mbak Vero. Oke, next mungkin satu pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena waktu kita semakin sempit. Dari Mas Triwahyu Jatmiko, Indonesia X sama Vero buat proyek royokan dong bareng Indonesia, bisa buku tentang pendidikan Indonesia, tentang ketidakmerataan pendidikan di Indonesia atau pendidikan. Wah, ini bakal seru banget sih. Mulia. Betul, bakal seru banget ini. Oke, satu lagi. Ada lagi nih, Masa Putro Deli. Seberapa penting mind map penulisan? Apakah bisa tanpa itu untuk penulisan non-fiksi? Tadi udah sempat disinggung juga oleh Vero. Mungkin boleh diulang sedikit, Vero, tentang mind map. Fiksi dan non-fiksi semua butuh mind map. Tapi kalau untuk fiksi lebih fleksibel. Kalau fiksi itu fleksibel, tergantung penulisnya. Lebih suka bikin mind map atau kerangka cerita atau tidak. Tapi kalau untuk non-fiksi, saranku justru kita harus bikin kerangka cerita sih. Itu penting banget karena non-fiksi itu kan lebih tertata ya, dia penyajiannya itu biasanya lebih dari awal lalu sampai akhirnya ada konklusinya, jadi kan lebih kayak mengajarkan, memaparkan fakta, itu butuh urutan-urutan agar pembaca mengerti. Jadi kalau seperti itu akan lebih baik kalau disiapkan mind mapping-nya, jadi kayak story mapping-nya lah dari awal tuh kita mau ngebahas apa atau apa. Bahkan kalau non-fiksi kita nggak hanya di pustaka, biasanya kan kita juga wawancara narasumber. Dari wawancara narasumber itu kita kudu bikin daftar pertanyaannya lagi supaya nggak kagok, lalu bikin transkripnya. Jadi step by step-nya akan lebih baik kalau kita mind map. Karena pas aku bikin house stories pun, tada, pamer lagi. Nggak apa-apa, pamerkan lah. Aku bikin mappingnya. Bahkan awalnya aku bikin mapping ini, lalu aku kirim dulu ke penerbit mappingnya, apakah tertarik, apakah ada masukan. Itu aku seperti itu. Itu akan, kalau bikin mapping itu keunggulannya, itu kita lebih memagari kita sih, supaya kita nggak nulis yang lain-lain selain itu. Jadi
buku untuk tetap nulis sesuai dengan tujuan kita. Kalau saran, buku mapping penting juga untuk Oke. Penting ya, Mas Putro ya tadi yang namanya. Oke, Vero, pertanyaan sebenarnya masih banyak, cuma karena keterbatasan waktu, mungkin Vero tadi masih ingat nggak pertanyaan-pertanyaannya? Ada yang mungkin ada yang nyantol banget mungkin pertanyaannya. Vero ada siapkan hadiah kalau nggak salah ya? Iya. Ada berapa, Ver? Pilih mau yang mana. Mana ya? Untuk satu orang penanya. Kena. Iya, aku kirim satu nih buat satu. Terpilih. Oke, siap. Tapi nanti kita umuminnya di segmen 3. Sekarang kita mau jeda dulu sejenak ya. Oke, kembali lagi guys. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Tapi sebelum itu, kayaknya ini segmen yang ditunggu-tunggu oleh para penanya nih. Karena ada hadiah dari Vero untuk pertanyaan yang menarik. Tadi Vero udah bisik-bisik sih di belakang. Siapa, Ver? Boleh disebut mungkin namanya? Ada yang muncul lagi, guys. Dia Utami ini kayak kenal ini ya. Ayo Vero, secara objektif aja dari Vero. Gimana Ver? Dari Kak Billy Halim deh boleh. Pertanyaannya unik. Tadi Kak Billy, gimana bikin tulisannya unik ya, dan menurut pertanyaannya juga unik. Oke, betulkah itu pertanyaan dari Kak Billy tadi tentang unik-unikan? Betul nggak ya? Ya, bagaimana Iya, muncul di bawah. Betul ya, Kak Billy Halim dari YouTube nih. Mas Billy mungkin nanti bisa dihubungi. Yang mana? Shooting Star ya? Selamat Mas Billy. Mas Billy boleh untuk pengiriman buku dikirimkan alamatnya kepada kami, mungkin boleh DM Instagram aja, Instagram Indonesia X, atau Facebook juga boleh, Facebook Indonesia X, Indonesia X_news. Nanti kami proses untuk pengiriman hadiahnya gitu ya. Oke, Vero, thank you banget buat kesempatannya bisa sharing-sharing hari ini. Tolong pikiranku ini di-blok dulu ya, tolong yang di backstage tolong di-blok dulu. Nah, Vero mungkin nih sebelum kita berpisah dengan para Indonesian, ada nggak sepatah dua patah kata atau kesimpulan mungkin yang bisa disimpulkan dari apa yang kita sudah bicarakan hari ini? Silakan, Ver. Simpulannya sih tips gitu. Banget ya. Terakhir aku cuma mau bilang jangan ragu sama kemampuan diri. Memang mau nulis pasti kamu bisa kok. Karena nulis itu, dan mulailah nulis dari yang paling kita tahu dan yang paling dekat dengan kita. Tips pertama itu, dengan mulai dari yang paling dekat dan paling kita tahu, nulis juga jadi lebih mudah. Karena itu yang paling kita tahu dan paling dekat dan paling kita suka. Karena betul. Aku yang Shooting Star itu juga bisa terbit, bisa aku tulis dengan lancar, itu dalam waktu 2 minggu. Karena aku akhirnya tidak menulis yang macam-macam. Aku menulis yang aku suka. Saat itu aku suka banget dunia jurnalistik dan aku mengambil topik itu. Oke, menulis yang kalian suka Indonesian itu tips dan kalimat penutup dari Kak Vero ya. Indonesian, oke. Terima kasih banyak buat Vero atas kesediaannya menjadi narasumber webinar kita. Semoga nextnya mungkin mau bikin kursus di Indonesia X, kita menantikan sekali loh. abis ini aku langsung follow up ya. Siap-siap ya kamu ya. Oke, Indonesian. Webinar Indonesia X akan terus berlanjut ke episode-episode selanjutnya. Next, kita ada webinar di hari Rabu, 29 April, jam 2 sampai jam 3. Ini keren banget ini pastinya. Kita mendatangkan narasumber
dari Mas Sabto Anggoro ini CEO Tiro.id tentang eksistensi media online di era disruptif. Oke, Indonesian, jangan sampai ketinggalan. Follow juga sosial medianya Indonesia X, email blastnya juga. Pastikan kamu mendaftarkan akun kamu di Indonesia X, www.indonesiax.co.id, supaya kamu langsung bisa dapat informasi dengan lebih cepat. Oke, dengan akhir kata, saya Daniela Jesslyn, pamit. Terima kasih banyak, semoga puasanya juga lancar buat teman-teman Indonesian semua. Vero, thank you so much. Sampai ketemu lagi ya. Senang banget bisa ada di sini ketemu teman-teman. Thank you, Vero. Thank you. Sampai jumpa lagi, Indonesian. Bye-bye.